Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safrudin Itur di channel YouTube Safrudin Itur. Kali ini Kak Udin Safrudin Itur akan mendongeng kembali buat anak-anakku semua, yaitu dongeng dengan judul Si Kuntung Tak Lamun. Apa tadi? Judulnya adalah Si Kuntung Tak Lamun. Baik, kita mulai. Kisah ini atau dongeng ini diangkat dari sebuah desa di perjalanan kalau kita dari Tanjung Redep menuju ke Tanjung Batu. Di pertengahan ada namanya desa Merancang. Berasal dari desa Merancang Ulu. Di sanalah ada sebuah batu yang tersimpan di sebuah rumah, salah satu rumah masyarakat di kampung atau desa Merancang Ulu itu, namanya batu Si Kuntung. Baik, kenapa diberi nama Si Kuntung dan bahkan disebut lagi Si Kuntung Tak Lamun? Ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu, bahkan mungkin 500 tahun yang lalu, kampung Merancang Ulu yang sekarang namanya, sudah ada penduduknya. Karena begitu kerajaan Berau berdiri pada tahun 1400 Masehi, Banua Merancang sudah disebut-sebut. Salah satu Banua dan Rantau yang digabungkan menjadi satu oleh seorang raja, yaitu Raja Baditipatu dengan gelar Aji Suryanata Kesuma. Terteralah Banua Merancang. Dari Merancang Ulu itulah kemudian hari tercerita sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Kisahnya, pada zaman dahulu orang-orang di desa-desa, di kampung-kampung tidak sibuk berbelanja seperti kita sekarang, anak-anak sekalian. Tidak berbelanja ke warung, tidak berbelanja ke toko, karena memang tidak ada. Mereka semuanya harus berupaya sendiri, mandiri, harus berdikari, mencari mau buat sayur. Maka mereka akan berjalan di tepi sungai. Di sana ada pucuk pakis. Di sana juga ada, di tempat-tempat itu juga ada pucuk kurutun dan pucuk-pucuk lainnya. Itu menjadi sayur-sayur mereka. Ketika mereka mau makan ikan, maka mereka menangkap ikan di tepi-tepi sungai atau di anak-anak sungai kecil. Sesudah mereka maju, mereka sudah punya jala dan pancing, maka otomatis mereka menjala dan memancing. Tapi sebelumnya mereka hanya pasang bubu. Bubu kan dirakit sendiri oleh mereka, kemudian dipasang di berbagai tempat. Ikan sudah banyak yang masuk ke dalamnya. Karena waktu itu memang ikan di sungai besar, di sungai yang sedang-sedang, di sungai kecil melimpah, banyak tersedia untuk manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Kalau mereka ingin makan daging, bagaimana adik-adik? Ya, betul. Mereka berangkat berburu ke hutan. Mereka menangkap kancil atau pelanduk. Mereka menangkap payau atau rusa di tengah hutan. Mereka menangkap kijang atau menjana dan yang lain. Masih mudah mereka, karena binatang tidak seliar-liar dan sekarang. Kalau sekarang banyak mencoba-coba adik-adik. Mereka sangat liar sekali dan untuk kejar pun tidak mampu kita mengejar. Mereka hanya cukup didampingi oleh anjing setia mereka sudah mendapatkan seperti itu. Anjing-anjing mereka pun pintar-pintar karena terpelihara
berbakti kepada tuannya. Anjing nanti begitu masuk hutan bersama tuannya, langsung nanti mengendus-endus, mencium-cium. Begitu dia temukan endusan binatang, kancil atau rusa atau menjangan, kijang, dia langsung menyalak, berputar-putar sampai binatang itu kelelahan dan akhirnya ditangkap oleh anjing itu. Tidak langsung dimakan oleh anjingnya. Kalau dia bisa seret itu binatang untuk tuannya. Kalau tidak bisa, dia hanya menyalak-nyalak ke tempat itu, dan kemudian tuannya datang ke tempat itu, pemilik anjing datang dan mengambil binatang buruan yang berhasil ditangkap oleh anjing-anjing mereka. Nah, kemudian anjingnya gimana? Anjingnya tidak serakah adik-adik. Nanti bagian perut yang banyak lemaknya, bagian perut diiriskan oleh sang tuan. Diiris, beriris-iris begitu, kemudian irisan-irisan daging yang masih ada kulit itu diserahkan kepada anjing-anjing kesayangannya. Anjingnya makan dengan lahap, anjingnya tidak serakah. Begitu sudah cukup, kenyang, ya udah, tidak mengganggu lagi. Nah, setelah mendapat buruan, mereka pun pulang. Mereka bersyukur kepada Tuhan bahwasanya alam masih dengan nyaman, dengan mudah menyiapkan apa saja yang mereka inginkan. Ikan di sungai, di danau masih banyak, hutan masih melimpah, kemudian binatang masih banyak, tinggal dipilih mana yang mau ditangkap. Mau cari sayur, tinggal memilih sayur apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi tidak ada yang seperti sekarang adik-adik, kangkung potong, bayam potong, sawi potong, nggak ada. Kalau dulu kangkung ada, tapi kangkung hidup di danau-danau. Kemudian ada lagi namanya yang sejenis supan-supan atau malu-malu, itu juga tumbuh di sungai. Kalau yang tumbuh di darat itu berduri, tidak bisa dimakan. Yang tumbuh di danau, menjalar di air di danau seperti kangkung, nah itu bisa dimakan. Seperti itulah alam menyiapkan untuk kita semua. Maka gitu kita manusia, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek dan nenek, termasuk adik-adik semua harus merawat alam, harus mencintai alam, tetap menjaga hutan agar tetap lestari, tetap menjaga rumput-rumputan agar mereka tetap hidup dengan nyaman. Karena di rumput-rumput itu banyak lagi yang hidup, ada semut, kemudian ada binatang-binatang lain yang makan rumput dan sebagainya. Begitulah alam menyiapkan untuk manusia. Nah, begitu seorang bapak yang sudah punya anak 2 atau 3 orang dengan istrinya, berangkatlah bapak itu ke hutan ingin mencari buruan. Karena di rumahnya sudah habis daging. Kebutuhan daging kan untuk istri dan anak-anaknya agar mereka selalu hidup sehat. Nah, berangkatlah, namanya Pak Husin. Tetapi orang Berau menyebutnya Amma Husin. Ya, Amma Husin dengan beberapa ekor anjing kesayangannya, yang anjing yang setia, berangkat untuk berburu, mencari kijang, kancil, rusa, atau landak, ya, yang berburu tajam. Tinggal mereka apa saja yang bisa didapatkan oleh anjingnya, maka itulah hasil buruan mereka. 1 jam mereka sudah berangkat masuk hutan, naik gunung, turun gunung, melewati rawa-rawa yang becek dan kering, naik lagi ke gunung lain, melintasi hutan yang lebat, hutan yang terang, hutan yang pohon-pohonnya besar-besar. Sudah sampai matahari tinggi, hampir bergeser ke barat, Amma Husin jadi heran. Kenapa anjing-anjingku tetap mengikuti aku? Tidak kemana-mana mereka. Mengendus-endus pun malas. Mengendus-endus pun seperti seolah tidak ada endusan. Mengendus-endus maksudnya mencium-cium. Begitu? Kok tidak ada yang tercium oleh anjingku ini? Kemanapun. Apakah memang hari ini semua binatang yang harus aku tangkap sudah lari semua ke hutan yang lebih jauh, ratusan kilometer mungkin? Ataukah ada yang aneh? Kata Amma Husin. Memang ada yang aneh ternyata. Hari itu
sulit untuk mendapatkan hasil. Jangankan itu, anjing mengendus dan menggonggong pun tidak ada. Begitu sudah matahari condong ke barat, kira-kira pukul 1 atau pukul 2 sore, sudah mulai kelelahan. Kaki Amosin berjalan ke sana kemari bersama anjingnya untuk berharap segera anjing-anjingnya bisa menangkap buruan. Barulah anjing itu tiba-tiba mengendus-endus begitu dan kemudian lari bersama-sama masuk ke hutan, meninggalkan Amosin. Langsung menyala, semakin jauh. Loh, kenapa semakin jauh suaranya? Kata Amosin. Jauh, kalau jauh begini kan jauh sekali. Ini ada 1 kilometer mungkin, ada 2 kilometer mungkin dari tempatku suara anjingku ini. Tiba-tiba anjing itu menyala. Tapi yang anehnya, kenapa suara anjing itu tidak kemana-mana? Padahal kalau dia mengejar buruan seperti kancil, seperti kijang, seperti payau, pastilah binatang itu lari terbirit-birit sekuat-kuatnya. Lalu dikejar oleh anjing-anjingnya, maka terdengarlah pergeseran suara itu dari tempat satu ke tempat lainnya, dari gunung satu mungkin ke gunung lainnya, dari rawa satu atau ke rawa lainnya, atau dari rawa ini naik ke gunung. Tapi ini kok tidak, suaranya kok di sana terus. Terus dia menyala, menyalaknya pun aneh. Kenapa dia menyala seperti ini? Ya sudahlah, repot-repot. Mungkin dia tidak bisa membawa hasilnya kepadaku. Aku datang di tempatnya. Mungkin hasil buruannya sangat besar, dia tidak bisa menyeret dan membawa ke dekatku. Akhirnya Amosin berangkatlah. Naik 1 gunung sudah selesai, belum sampai lagi. Turun gunung lagi, naik lagi ke sebuah gunung. Jadi gunung kedua, di puncak gunung, tiba-tiba ia lihat tanah datar. Tapi di tanah datar itu ditumbuhi pohon-pohon besar, pohon-pohon raksasa. Wow, sebesar-besar, paling kecil sebesar drum. Bahkan yang 5 kali drum besarnya, besar sekali. Tapi tanahnya datar, bawahnya terang, tidak ada rumput-rumputan. Hanya daun-daunan saja yang berhamburan. Kalau terinjak berbunyi cerak karena tebalnya daun-daun kering di bawah pohon itu. Sudah mendekat sekali, mana hasilnya, mana buruannya? Kenapa anjing-anjing ini kok duduk semua? Gitu. Seperti menyembah-nyembah. Gitu. Ketiga anjingnya, keempat anjingnya, kelima anjingnya sama, bersedekap begitu, atau seperti anak bayi yang lagi belajar berkangkang gitu kan. Tetapi dia seperti menyembah dan menghadap ke tengah-tengah, berkeliling gitu. Didekati oleh Amosin. Apa kalian ini ribut-ribut? Mana hasilnya? Mana binatang buruan? Kata Amosin berbicara dengan anjing-anjingnya. Anjing-anjingnya tidak peduli. Ternyata di tengah-tengah anjing yang sedang duduk itu gitu, sambil menyalak itu, sambil ngomong, ada sebuah batu sebesar telur sebesar telur bebek lah begitu ya. Inikah yang kau gonggong, yang kau salak, yang kau ributi, yang kau bikin aku bingung ini? Anjingnya tetap tidak peduli. Cobalah aku ambil, mungkin dia berhenti menyalaknya. Ambilnya lah batu itu. Begitu diambil batu, diangkat, langsung anjing-anjingnya diam, tidak menggonggong lagi, seperti menghormati begitu. Nah, lalu diamat-amati oleh Amosin batu kecil itu, batu sebesar telur bebek itu, seperti bulu ukir-ukir, berat. Kalau telur kan ringan-ringan saja, ini berat sekali, mungkin seberat 5 kali telur beratnya. Yang namanya batu kok seperti ada berukir-ukir ya, apa ini? Nah sudahlah,
daripada aku buang nanti dikejar lagi oleh anjing. Anjingnya ribut lagi. Aku taruh di sini, anjingnya ribut lagi. Gitu. Sudahlah, aku masukkan ke dalam lambutan, ke dalam rangsel yang terbuat dari rotan, lambutan atau lanjung lah. Gitu. Masukkan di situ, udah. Tidak ada hasil apa, masih dalam lanjungnya, dalam lambutan masih kosong. Udah, kita pulang. Kata Amausin kepada anjing-anjingnya, sedikit kecewa, tapi tidak apa-apalah. Memang belum rezeki, sabarlah aku. Mudah-mudahan sampai pulang ini masih dapat hasil. Gitu. Jalan pulang, jalan mencari bekas-bekas tadi dia jalan ke sini, kemudian dia ulangi lagi, pulang. Tidak berapa lama anjingnya lari lagi